Segala al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi kiram amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh kiram, para kesepuhan, wabil khusus kepada kesepuhan kita Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Bapak Haji Sugiro Waras, juga kepada Bapak pendiri Masjid Agung Nurul Jannah Ayahanda Bapak Haji Dr. Sarul Effendi SMM, Ibu dan keluarga, juga kepada seluruh keluarga besar dari yaitu Syekh Ahmad Khatib bin Al-Minangkabau. Seluruh hari ini yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara majlis taklim, majlis zikir, termasuk ormas-ormas Islam, tidak akan terlepas kita berbicara daripada perjuangan para leluhur kita, kesepuhan kita, khusus Syaikhul Hazal Maqam Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, dan langsung menyambung kepada Rasulullah SAW di negara kita khususnya, karena pada abad ke-7 Masehi sejak Rasulullah mendakwakan Islam di Mekah, Islam sudah masuk ke Nusantara oleh beberapa utusan melalui media perniagaan. Setelah itulah bangsa kita alhamdulillah mengenal jalan Islam melalui beberapa waktu dan estafet terus. Dan alhamdulillah Islam semakin berkembang di negara kita. Pada abad ke-11 Masehi lahirlah Kesultanan Perlak di Sumatera, Iran, dan di Jawa. Dan juga menjelang abad 15 lewat perjuangan Wali Songo yang merupakan kepala kelompok Hizbullah besar berislam, alhamdulillah Islam mencapai puncak kejayaannya dengan berdirinya yaitu Kesultanan Demak Pimpinan Raden Patah bin Raden Arya Damar Sriwijaya Palembang. Menjelang abad 20 lewat seperti para perintis di abad ke-19, alhamdulillah setelah wafatnya meninggalnya ulama besar di Pariaman Syekh Burhanuddin, lahir pula lah calon ulama besar di Kota Gadang Bukattinggi, tepatnya pada hari Senin tanggal 6 Zulhijjah tahun 1276, yaitu Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif, ibunya yaitu Ibu Limbak Urai binti Tuanku Rancak. Kemudian wafat beliau ada di Mekah, ya, di Mekah tanggal 8 Jumadil Awal, sama wafat hari Senin, lahirnya juga hari Senin tahun yaitu 1334 bertepatan dengan 1913. Jadi sampai saat ini kita berkumpul sekaligus kita memperingati haul dan miladnya sudah 101 tahun sampai saat ini. Dan juga beliau sudah maklum yaitu satu angkatan dengan Syekh Sa'ad, yaitu di Tanah Batu Sangkar. Dan beliau juga banyak mencetak hajar-hajar Imam Mutakin, diantaranya tadi oleh Bapak Dr. Haji Agus Maulana juga sudah disampaikan. Di antaranya sedikit para jamaah, yaitu murid-murid beliau, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Candung Bukit Tinggi, kemudian Syekh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang, dan Syekh Abbas Qodi Ladang Lawas, kemudian Syekh Qodi Abdullah yaitu di Padang Japang, kemudian juga Syekh Khatib Ali Medan, Syekh Musa Ibrahim Parabe, kemudian juga Syekh Mustafa Husain Purwa Baru Mandailing, dan termasuk juga Syekh Hasan Maksum di Medan Deli. Untuk di Pulau Jawa yaitu masyhur di Jawa Barat khususnya Syekh Mama Satibi Gentur, Syekh Mama Kiai Bakri Pleret. Kalau di Gentur itu di Cianjur, kalau Mama Pleret di Purwakarta, kemudian juga Majalengka Syekh Abdul Halim pendiri PUI, ya. Kemudian juga di Kalimantannya di Syekh Abdurrahman Sodik Banjar, dan alhamdulillah juga saya sempat lama di sana dulu di Martapura. Kemudian juga Syekh Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat Sulawesi Tengah, itu beliau juga. Dan termasuk Syekh Jainuddin Abdul Majid Lombok, beliau juga. Termasuk Hasim As'ari, dan juga termasuk di Jawa Tengah adalah Syekh Armia di wilayah Tegal. Itulah diantaranya murid-murid beliau. Dan kemudian juga beliau adalah yaitu karya-karya beliau hampir 26 ya, 26, dan saya sudah mencari dengan Bapak Dr. Agus ini
termasuk nafahat saya sudah hasil karya beliau. Salah seorang untuk menggali hukum bagaimana cara-caranya para ulama mujtahid, yaitu menggali hukum dan Al-Quran dan hadis melalui usul fikih, nafahat, syarah, warokat. Itu 26 di antara karya beliau bil barokah pada jamaah zuriyahnya, di antaranya yaitu Riyadatul Mardiyah. Kemudian juga yaitu adalah yang disebut Fihotul Mardiyah, Minhajus Syuru, urusan masalah bab pusaka gunung gini. Kemudian juga Dalilul Masmu dan Irhadul Hasaro dan Tambihul Awam. Kemudian juga ada Isbatul Zain dan Ikhopus. Itu diantaranya karya-karya beliau banyak. Kemudian rangkuman beliau seluruhnya dari kitab-kitab Salafus Saleh mazhab Imam Syafi'i, dari baik dari kaul qadim maupun kaul jadid. Yang disusun yaitu oleh Imam Syafi'i dari mulai kitab kaul jadid waktu sudah pindah ke Mesir, qadim sudah ada, masih ada di Baghdad, Al-Hijjah, Amlun Umla, Al-Baiti, Al-Um, Mukhtasar Mazani. Kemudian disusun lagi oleh Imam yaitu Haromain, Imam Ghazali, ada yang namanya Basit, Wasit, Khulaso, Ajid, Muharrar. Kemudian oleh Ibnu Hajar, Samsul Romli, kemudian Syekh Gumrawi, ditambah lagi dengan Imam Saroni, sampai kepada Syekh Zakaria Ansor. Semuanya itu lanjut dirangkum yaitu oleh Syekh Ahmad Khotib ila Al-Minan Kabau menjadi 26 kitab dari berbagai jurusan, baik usul fikih, kemudian juga hukum hadis, tauhid dan jemaah, termasuk dalam astronomi perpalakan. Itu diantaranya karya beliau. Yang terakhir Kitab Barokah sesuai dengan wafat beliau merupakan rahasia. Wafatnya tahun 1334. Ternyata saya koreksi, beliau ini nyambung kepada Rasulullah itu 34 sanad guru. Beliau ini wafat tahun 1334 ataupun bertepatan dengan Masehi itu 1913. 34 ujungnya langsung bahwa nasab beliau sanadnya nyambung kepada Rasulullah itu jumlahnya 34. Karena beliau pendidikan diantaranya sebagian besar dari penyarah Fathul Mu'in Said Abu Bakar Satto. Ini si Ahmad Khotib ini berguru kepada Syekh Abu Bakar Satto, kemudian juga satu angkatan dengan Syekh Madura. Dan termasuk kalau Syekh Habib Ali di Bali, Nagara, itu termasuk murid Syekh Ahmad Khotib. Kemudian di mana Syekh Nawawi ini, Syekh Abu Bakar Satto berguru kepada Syekh Nawawi kepada Syekh Jari Dahlan, wujud Islam yang ke-13. Syekh Jari Dahlan berguru kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru kepada yaitu Syekh Muhammad Ar-Raisi, Syekh Muhammad Ar-Raisi berguru kepada Syekh Ali Al-Wanai. Syekh Ali Al-Wanai berguru kepada Syekh Ahmad bin Romdon, Ahmad bin Romdon berguru kepada Syekh Ahmad Al-Bujarini. Syekh Ahmad Al-Bujarini berguru kepada Syekh Sulaiman Al-Babuli. Sulaiman Al-Babuli berguru kepada Syekh Abdul Jalil dan Jami. Syekh Abdul Jalil Jami berguru kepada Syekh Jainuddin Al-Maribari Al-Farani, pengarang Fathul Mu'in yang diberikan sarah. Jadi murid cucu kepada Syekh Ahmad Khotib dalam berguru ini, Syekh Jainuddin Al-Maribari, pengarang Fathul Mu'in. Kemudian Syekh Jainuddin berguru kepada Abdurrahman bin Ziyad, Abdurrahman bin Ziyad berguru kepada Syekh Ibnu Hajar Haytami, Ibnu Hajar Haytami berguru kepada Syekh Zakaria Ansor, Syekh Zakaria Ansor berguru kepada Jalzi Al-Mahali, Jalzi Al-Mahali berguru kepada yaitu Sori Al-Bukini, kepada Umar Bulkini, Abdul Al-Kursi, Hibatul Al-Bazi, langsung kepada Imam Nawawi, Mujtahid Fatwa, ya dalam kitab Mustalah Fikih. Kemudian juga Imam Nawawi berguru kepada yaitu Kamar Ad-Dabadi, Kamar Abdi berguru kepada Imam Nasawi, Imam Nasawi langsung kepada Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali berguru kepada Imam Haromain, Imam Haromain berguru kepada Muhammad Juwaini, Muhammad Juwaini berguru kepada Abu Bakar Kofal berguru kepada Ibrahim Al-Marwazi, Ibrahim Al-Marwazi berguru kepada Abu Qasim Al-Mafi, Abu Qasim Al-Mafi berguru kepada Imam Mazani, Imam Mazani berguru kepada Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Imam Nafi, Imam Nafi berguru kepada yaitu adalah Imam Ibnu Umar. Ibnu Umar langsung ngambil hukum ya daripada sumber Sayyidul Wujud, Sayyidul Usul, Sayyidul Sakirin, Sayyidul Salam Alamul Islam, Jatul Syarifah, Insanul Kamil, Sahibul Maqamil Mahmudah, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jumlahnya daripada yaitu 34. Inilah sekilas daripada sejarah biografi yaitu Allah yarham Syekh Muhammad Khotib yaitu Al-Minan Kabau. Terakhir dijuluki beliau ini Khotib Minan Kabau karena salah seorang ulama besar yang mendapatkan gelar menduduki kursi pertama, dia itu di Saudi Arabia itu yang mengoreksi ataupun menyeleksi khotib-khotib yang ada di Masjidil Haram pada waktu itu. Beliaulah mendapatkan gelar Syekh Ahmad Khotib
yaitu Al Minangkabau. Jadi khotib itu karena beliau imam-imamnya khotib dari Masjidil Haram. Itulah diantaranya sekilas daripada perjalanan almarhum. Mudah-mudahan barokah daripada dijelaskannya, haulnya, miladnya pada hari ini. Kita semua berkah selamat dunia akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.